Bab 97. Lantai 5 Millennium Hotel, ruang pemantauan. 3 penjaga keamanan yang mengelola pengawasan telah jatuh ke tanah. Jiang Wenlin duduk dengan menyilangkan kaki Erlang, dengan hati-hati memegang sebuah kotak di tangannya, dan di dalam kotak itu tergeletak ramuan obat dengan aroma obat yang kuat. Saya tidak berharap untuk mendapatkan kegembiraan yang tak terduga hari ini. Aroma ramuan obat ini sangat murni, dan itu benar-benar berbeda dari ramuan obat yang dikumpulkan oleh keluarga Jiang saya. Ini agak menarik. Orang tua di samping Jiang Wenlin juga berkata, "Tuan, menurut pola pil ini, waktu pemurnian yang akurat dari pil ini harus dalam 10 hari." Oh, saya tidak tahu dari mana keluarga Jin mendapatkan barang-barang ini. Rubah tua dari keluarga Jin bersedia mengeluarkan pil obat yang begitu bagus? Mungkinkah keluarga Jin telah mengendalikan beberapa saluran pil obat? Jiang Wenlin bergumam. Pria tua itu menambahkan, kemungkinan yang dikatakan tuan muda itu sangat tinggi. Meskipun Jin Lengyan adalah seorang wanita, dia jauh lebih tinggi daripada keluarga Jin lainnya dalam hal kekuatan dan strategi. Keluarga Jin mendorongnya ke puncak. Badai. Ada alasannya. Jika keluarga Jin benar-benar mengendalikan sumber pil obat kali ini, itu pasti akan membuang sebagian besar keluarga Jiang. Ada sedikit rasa dingin di mata Jiang Wenlin. Segera, dia menoleh untuk melihat pria yang sedang mencari pengawasan, dan bertanya, apakah ada hasil untuk apa yang saya minta Anda selidiki? Pria itu mengangguk dan menyerahkan tablet kepada Jiang Wenlin dengan dokumen di tangannya. 3 gambar ditampilkan di tablet. Ye Chen memasuki kamar Jin Lengyan untuk pertama kalinya. Ye Chen memasuki suite Jin Lengyan lagi selama pelelangan. Ye Chen baru saja meninggalkan suite. Pria itu melanjutkan, Tuan, menurut pemantauan hotel, orang ini seharusnya menjadi orang yang mencuri Bai Cao Cao drone kita, dan bahkan ramuan obat mungkin berasal dari sini. Jiang Wenlin segera berdiri, dengan niat membunuh dan mata berapi-api di matanya. Apa? Ini semua orang ini? Apakah Anda yakin? Pria itu ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi masih berkata, Bai Cao Ding dan ramuan obat adalah masalah penting bagi keluarga Jin. Jin Lengyan harus turun tangan secara pribadi. Saya meminta pengawasan. Jin Lengyan hanya melihat pria ini hari ini, jadi pria ini adalah paling mencurigakan. Jiang Wenlin memandang Ye Chen dalam gambar dan mencibir. Bahkan barang-barang keluarga Jiang saya berani bergerak, saya pikir Anda benar-benar tidak tahu cara menulis kata-kata mati. Ayo pergi, aku ingin tahu anak ini, kepercayaan seperti apa yang dia miliki untuk memotivasi keluarga Jiangku. Setelah Jiang Wenlin meninggalkan ruang pemantauan, Jin Lengyan juga datang ke ruang pemantauan untuk menghapus data pemantauan. Di masa lalu, masalah ini diserahkan kepada para pelayan untuk dilakukan, tetapi kali ini, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Tetapi ketika dia melihat beberapa penjaga keamanan berbaring di seberang ruang pemantauan, ekspresinya berubah. Dia jelas terlambat. Dan pasti keluarga Jiang yang masuk ke ruang pemantauan. Ye Chen dalam bahaya. Meskipun Ye Chen menolak makan malam ayahnya, tetapi keluarga Jin mereka memanfaatkan pil obat, dia tidak sabar menunggu dia mati. Menyelam emas. Nona, saya di sini. Seorang pria parubaya berkata. Ikuti Ye Chen dan yang lainnya, jika nyawa orang ini dalam bahaya, ambil saja tindakan untuk menyelamatkannya sekali, dan itu akan dianggap untuk membayar kembali hutang keluarga Jinku padanya. Jin Lengyan memerintahkan. Ya, Bu. Pintu masuk ke Millennium Hotel. Ye Chen dan Xia Wosui berjalan bersama, sementara Zhu Zixuan mengikuti dengan diam, merasa tidak nyaman. Ye Chen, yang berjalan di depan, tiba-tiba memikirkan sesuatu, berbalik untuk melihat Zhu Zixuan, dan bertanya, bagaimana caramu kembali? Tuan Ye, saya akan naik taksi. Ye Chen terkejut. Menurut latar belakang keluarga Zhu Zixuan ini selalu memiliki sopir yang menunggunya setiap kali dia bepergian, bagaimana mungkin dia harus naik taksi sekarang? Mungkinkah sesuatu terjadi pada keluarga Zhu? Ketika dia pertama kali datang ke Jiangcheng, Zhu Rende juga banyak membantunya, jika keluarga Zhu dalam kesulitan, dia tidak akan duduk diam. Apakah sesuatu terjadi di rumah? Ye Chen bertanya. Zhu Zixuan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, Tuan Ye, tidak. Ye Chen menghela nafas tanpa daya dan mengulurkan tangannya, beri aku telepon. Zhu Zixuan melakukannya dengan jujur. Ye Chen memasukkan nomornya dan mengembalikannya ke Zhu Zixuan. Jika sesuatu terjadi, hubungi aku, dan aku akan membantu jika kamu bisa. Itu saja, aku pergi dulu. Zhu Zixuan melihat ke belakang Ye Chen dan Xia Wosui pergi, matanya merah, dan setelah beberapa saat, teleponnya berdering, dan ketika dia melihat ID penelepon di atas, wajahnya sangat pucat. Ini masih datang. Ye Chen,
Kenapa gadis kecil itu terus memanggilmu Tuan Ye, Wen Huanhua, jelek sekali. Xiao Wosui tertawa. Saya berteriak, saya merasa seperti orang tua. Ye Chen berdiri di persimpangan dan menyewa taksi, dan baru saja akan duduk dengan Xiao Wosui. Tiba-tiba, rasa dingin melintas di matanya, dan dia dengan cepat berkata kepada pengemudi, Tuan, kita tidak akan duduk lagi, ayo pergilah. Sopir tiba-tiba merasa bahwa dia sedang ditipu. Dia akan mengutuk, tetapi ketika dia melirik mata Ye Chen, dia menutup mulutnya dengan jujur, menginjak pedal gas, dan pergi. Mata indah Xiao Wosui bersinar dengan keraguan. Ye Chen, bukankah kamu mengatakan kembali? Mengapa kamu tidak pergi? Niat membunuh Ye Chen segera menghilang, dia melihat sekeliling, dan menyeret Xiao Wosui langsung ke kedai kopi Starbucks. Aku tiba-tiba ingin minum kopi, kamu pesankan aku secangkir kopi, lalu duduk di sini dan menungguku, oke? Ye Chen memerintahkan. Aku duduk di sini menunggu? Lalu kenapa kamu pergi? Wajah Xiao Wosui agak aneh, dan dia tidak tahu mengapa dia selalu merasa bahwa Ye Chen aneh hari ini. Ye Chen tersenyum, aku pergi ke toilet. Xiao Wosui benar-benar yakin, dengan garis hitam di wajahnya. Berapa kali Ye Chen pergi ke toilet hari ini? Saya tidak melihat berapa banyak air yang dia minum. Oke, aku akan membuatkan kopi untukmu dulu, segera kembali, kata Xiao Wosui lembut. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Chen pergi dengan tergesa-gesa. Hei, Ye Chen. Bukankah di kedai kopi ada toilet, kenapa kamu keluar? Pintunya tertutup. Ye Chen menghilang dari pandangannya. Setelah meninggalkan kedai kopi, senyum Ye Chen yang tidak berbahaya menghilang sepenuhnya. Itu berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Tatapannya yang acuh tak acuh melesat ke kerumunan. Kamu seharusnya tidak tahu prinsipku, ancaman apapun, aku akan dicekik di buayan. Ye Chen menyalakan rokok dan pergi ke barat laut, tidak banyak orang di sana, dan ada gang dengan beberapa tong sampah. Rupanya stasiun pembuangan sampah di jalan. Tidak jauh. Tuan, anak itu sepertinya telah menemukan kita, kata seorang lelaki tua. Ditemukan? Bagaimana jika kita mengetahuinya? Jiang Wenlin berkata dengan dingin. Tuan, bagaimana dengan gadis di kedai kopi? Gadis ini tumbuh dengan baik. Aku akan menunggu sampai aku memecahkan anak itu dan menanyakan rahasia Bai Cao Cauldron dan ramuan obat. Jiang Wenlin dan yang lainnya segera menyusul. Setelah beberapa saat, mereka bertiga datang ke gang, dan melihat seorang pria muda bersandar di dinding, mencekik rokok di tangannya, dan kemudian menjentikkan jarinya, untung rokok menyapu busur, dan langsung menyeka pipi Jiang Wenlin. Aku menunggumu 1 menit 5 detik, dan akhirnya datang. Bab 98. Jiang Wenlin menyentuh pipinya tanpa sadar, dan langsung menemukan noda darah samar, dan wajahnya sedikit berubah. Bagaimana puntung rokok bisa menembakkan kekuatan seperti itu? Apakah anak itu seorang master? Untuk beberapa alasan, dari saat dia melangkah ke gang ini, dia selalu merasakan aura tak terlihat yang kental. Seolah-olah mereka telah memasuki ranah pemuda itu. Dia menepis pikiran konyol di benaknya dan berjalan menuju pemuda itu selangkah demi selangkah. Di seluruh Jiangcheng, di bidang seni bela diri, selain keluarga Jin dan keluarga Meng, hanya keluarga Jiang mereka yang berhak berbicara. Dia belum pernah melihat anak ini di depannya, kekuatan apa yang bisa dia miliki? Puntung rokok tadi hanyalah kebetulan. Jika pihak lain benar-benar kuat, apakah Anda masih perlu memotret Bai Cao Cauldron secara diam-diam? Jelas, dia melakukan ini karena dia takut menyinggung keluarga Jiangnya. Wah, kamu yang mengambil gambar Bai Cao Cauldron. Nada suara Jiang Wenlin agak dingin. Tepat sekali. Ye Chen mengakui tanpa ragu-ragu. Mendengar dua kata ini, Jiang Wenlin terkejut, tidak pernah berharap pihak lain mengakuinya dengan mudah. Apakah kamu juga yang memberikan ramuan itu kepada keluarga Jin? Jiang Wenlin bertanya ragu-ragu. Baik. Ye Chen masih mengakui. Kali ini, tidak hanya Jiang Wenlin yang tercengang, tetapi dua tuan keluarga Jiang di belakangnya juga tercengang. Rahasia yang begitu penting, kebanyakan orang memilih untuk membunuh dan tidak mengakuinya. Lagi pula, apa yang tidak bisa mereka lakukan padanya? Tetapi pihak lain mengakuinya secara terbuka. Benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Bukan orang bodoh? Pikirkan Anda sudah hidup terlalu lama? Jika rahasia ini diketahui oleh master seni bela diri di Jiangcheng dan bahkan seluruh provinsi Jiangnan, anak ini pasti akan mati. Jiang Wenlin bahkan meragukan keaslian pemuda di depannya. Kamu yang mengambil Bai Cao Cauldron, aku yakin itu, tapi kenapa kamu mengakui bahwa kamu juga menyediakan elisir dalam pelelangan?
apakah kamu tahu apa arti pil obat di Huaxia? Kurasa kamu bahkan tidak tahu apa itu pil obat. Suara Jiang Weilin sedikit dingin, menatapnya, anak ini pasti sedang bermain dengannya. Ya. Sudut mulut Ye Chen menguraikan senyum, dan detik berikutnya, dia mengeluarkan segenggam pil obat langsung dari sakunya. Segenggam penuh. Lalu, apakah pil obat ini cukup untuk membuktikan? Pada saat ini, Jiang Wenlin dan dua tuan keluarga Jiang lainnya tercengang, dan seluruh gang menjadi sunyi senyap. Mata mereka menatap pil di tangan Ye Chen, banyak pil. Menatap tajam. Seperti patung. Bahkan tidak bisa bernapas. Hanya karena anak itu benar-benar memiliki ramuan di tangannya. Pil obat dengan pola pil. Setelah beberapa lama, Jiang Wenlin sadar kembali, dan ada jejak niat membunuh yang dingin di matanya. Menurutnya, pil itu miliknya. Anak ini tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Begitu dia mendapatkan ini, posisi masa depan patriark keluarga Jiang harus menjadi miliknya. Dia mengangkat kepalanya, dan ada senyum tajam di sudut mulutnya. Wah, kamu sangat sadar. Serahkan pil ini, lalu beritahu aku sumber pilnya, kamu bisa menjadi anjingku oleh Jiang Sisi Wenlin, dan tidak ada seorang pun di Jiangcheng. Berani menyentuh anjingmu? Ye Chen meregangkan punggungnya, memandang Jiang Wenlin, dan berkata dengan ringan, Hei, apakah kamu tahu mengapa aku memberitahumu semua ini? Kenapa? Jiang Wenlin berkata tanpa sadar. Karena hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Suara itu sangat dingin. Pada saat ini, kalimat yang tiba-tiba ini membuat suasana di gang tiba-tiba menjadi membosankan. Ada sedikit ketegangan di udara. Wajah Jiang Wenlin menjadi hitam, dia melirik pria paruh baya di sampingnya, dan berkata, Jiang Meng, potong tangan dan kaki orang ini dan bawa ke saya. Ya Tuan. Kata-kata itu jatuh, Jiang bergerak dengan keras, bergegas keluar seperti panah dari tali, dan tiba-tiba mengosongkan 3 meter dari Ye Chen, dan tiba-tiba menginjak dinding. Tubuhnya benar-benar menggunakan inersia untuk melompat setinggi 5 meter. Kemudian dia berbalik, dan menekan kakinya ke Ye Chen dengan keras. Kekuatan kaki ini telah mencapai ranah transformasi setengah langkah. Ada ratusan pon kekuatan. Angin bertiup. Setelah jatuh di tubuh, itu tidak akan mati atau cacat. Niat membunuh di mata Ye Chen menjadi semakin kuat, dan saat berikutnya, dia menembak langsung. Tidak ada yang mewah. Sama seperti ini, Ki yang menyebalkan sedang berjalan, dan sebuah pukulan tiba-tiba disapu ke atas. Pukulan ini, yang terlihat hambar, tetapi ada suara ledakan udara. Bahkan memberikan ilusi bahwa langit akan meledak. Jiang Meng, yang jatuh tiba-tiba melihat aliran udara melilit tinjunya, dan pupilnya tiba-tiba membesar. Karena aliran udara ini menyebalkan. Anak ini benar-benar marah. Dia ingin menarik kakinya, tetapi sudah terlambat. Bang! Satu pukulan dan satu kaki tiba-tiba bertabrakan. Retak. Sebuah suara bergema di seluruh gang. Saya melihat kaki kanan Jiang Meng hampir terpelintir, dan memukul wajahnya sendiri dengan gerakan yang aneh. Rasa robek yang kuat membuatnya lebih buruk daripada kematian. Ini bukan yang paling menakutkan, Jiang Meng juga merasakan gelombang energi menembus organ internalnya saat dia menyentuhnya. Dia tidak tahan lagi, memuntahkan seteguk darah ke udara, dan kemudian menabrak dinding. Ada suara keras lainnya, dan seluruh tubuh Jiang Meng tampak hancur, tergeletak di tanah dengan lembut, memuntahkan darah dari mulutnya, itu sangat menyakitkan. Siapa yang mengira bahwa transformasi setengah langkah Jiang Meng bisa terluka parah oleh satu pukulan dari seorang anak muda? Jiang Wenlin dan hati lelaki tua lainnya tampak berkedut saat ini. Mereka telah melihat banyak seni bela diri, tetapi mereka belum pernah melihat pukulan yang begitu mendominasi. Sebelum mereka bisa bereaksi, Ye Chen sudah berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Jiang Wenlin mendengus dingin, bocah bau, berani membunuh keluarga Jiang saya, apakah Anda tahu apa artinya? Orang tua Anda, semua orang di sekitar Anda, termasuk wanita di kedai kopi, akan mati. Keluarga seni bela diri Jiangcheng tidak seperti Anda. Sampah pasukan bisa diprovokasi. Kamu terlalu banyak bicara. Suara dingin Ye Chen sudah muncul di telinganya. Wajah Jiang Wenlin sangat berubah, Min tua, ayo pergi bersama dan bunuh putra ini. Keduanya berada di ranah master. Dalam pandangan Jiang Wenlin, begitu mereka bergabung, mereka cukup untuk membunuh pemuda di depan mereka. Ya Tuan. Saya melihat bahwa lengan Lamin bergetar, dan pisau pendek yang tajam muncul di telapak tangannya dalam sekejap. Ketika pisau pendek itu berputar, itu menebas leher Ye Chen sepanjang busur yang aneh. Pisau ini sangat akurat. Sangat kejam. Ketika pisau jatuh, itu pasti haus darah. Dan Jiang Wenlin juga melangkah keluar, debu naik, dan retakan muncul di tanah.
Pada saat yang sama, dia menembak dengan telapak tangan, membawa energi bergulir, dan mengunci Ye Chen. Nak, ini juga kehormatanmu untuk mati di bawah telapak tangan keluarga Jiangku, Benlei. Ye Chen melihat dua niat membunuh dan tersenyum. Beraninya kau menyebut dirimu keluarga Marshal Dao dengan metode sampah seperti itu? Dia hanya mengulurkan satu tangan dan berkata dengan ringan, untuk membunuhmu, satu tangan sudah cukup bagiku. Ketika kata-kata itu jatuh, tangan Ye Chen melintas seperti kilat, dan dia langsung menggenggam pergelangan tangan Lao Min, retak. Dengan suara, Lao Min hanya merasakan udara tak terlihat menguncinya. Pergelangan tangannya terpelintir, hampir 360 derajat. Tapi pisau itu dipegang erat-erat. Detik berikutnya, kekuatan penghancur tampaknya mengendalikan tangan dan pisaunya. Dengan lipatan backhand, dia menebas langsung ke lengan Jiang Wenlin yang terentang. Tuan, hati-hati. Tapi sudah terlambat. Lao Min ingin mengambil kembali tangannya, atau melepaskan pisau pendeknya, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Pria aneh di depannya ini memiliki segalanya di bawah kendalinya. Dentang. Pisau itu jatuh ke tanah. Tapi belati itu penuh dengan darah. Jiang Wenlin merasa ada yang tidak beres, dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa seluruh lengannya hilang. Darah tubuh terus mengalir.